Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Mardiana pada materi kali ini. Kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu memahami konsep mutu dalam pendidikan Islam. Sebuah topik yang relevan dengan perkembangan zaman, di mana pendidikan Islam harus mampu menghadirkan standar mutu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman. Dalam materi ini, kita akan mengupas bagaimana konsep mutu dapat diterapkan secara menyeluruh dalam pendidikan Islam, mulai dari pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya, hingga pencapaian visi besar untuk mencetak generasi yang unggul baik secara intelektual maupun spiritual. Islam sebagai agama yang menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni CS Al-Alaq ayat 1:5. Yang tidak hanya menjadi awal risalah kenabian, tetapi juga menandai urgensi pendidikan dalam Islam. Wahyu ini menekankan proses membaca, memahami, dan menginternalisasi ilmu pengetahuan sebagai pondasi kehidupan manusia. Lebih dari sekadar transfer ilmu dari guru ke murid, pendidikan dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang paripurna, mencakup pengembangan aspek intelektual, spiritual, moralitas, dan keterampilan, skill. Islam mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu menyeimbangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani maupun rohani, agar anak didik mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan akhlak mulia dan kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada dunia semata, tetapi juga bertujuan untuk membangun insan kamil yang sukses di dunia dan akhirat. Pendekatan holistik ini menjadikan pendidikan Islam relevan di segala zaman, terutama di era modern yang penuh tantangan, baik dari segi intelektual maupun moralitas. Peningkatan mutu pendidikan Islam bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Dalam proses ini, semua pemangku kepentingan pendidikan baik guru, manajemen, hingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas. Kunci utama dalam upaya peningkatan mutu ini adalah konsistensi, istiqamah, yang menjadi dasar untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Artinya, setiap langkah yang diambil harus didasari oleh komitmen untuk selalu memberikan yang lebih baik dari sebelumnya. Perspektif mutu ini harus menyentuh semua aspek, mulai dari sistem pembelajaran, manajemen sumber daya manusia, hingga metode evaluasi. Dengan demikian, mutu dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tapi juga membangun individu yang unggul secara spiritual, moral, dan intelektual. Perspektif ini menjadi panduan utama untuk memastikan bahwa setiap upaya dalam pendidikan menghasilkan nilai tambah yang berarti, baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama dalam konsep mutu yang akan menjadi fokus pembahasan. 1. Hakikat pendidikan Islam. 2. Hakikat mutu dalam pendidikan Islam. 3. Pentingnya mutu dalam eksistensi lembaga pendidikan Islam. 4. Indikator mutu pendidikan nasional. 5. Indikator mutu dalam pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan melalui ajaran-ajaran Islam. Pendidikan ini berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar setelah menyelesaikan pendidikan, mereka mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diyakini secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar ajaran agama Islam dapat menjadi pandangan hidup bagi peserta didik, demi keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Menurut Marimba, pendidikan agama Islam adalah suatu bimbingan yang mencakup aspek jasmani dan rohani. Bimbingan ini berlandaskan hukum-hukum agama Islam dengan tujuan membentuk kepribadian utama berdasarkan ukuran Islam. Secara inti, hakikat pendidikan Islam adalah proses mendalam yang bertujuan untuk mengembangkan manusia, baik dalam aspek akhlak maupun intelektual. Pendidikan Islam mendorong manusia untuk berubah menjadi lebih baik, menuju kedewasaan, dan menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada slide ini, kita akan membahas hakikat mutu dalam pendidikan Islam. Menurut Feigenbaum, mutu dapat diartikan sebagai kepuasan pelanggan secara penuh atau full customer satisfaction. Sebuah produk dianggap memiliki mutu apabila mampu memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen.
sesuai dengan ekspektasi dan harapan mereka terhadap produk tersebut. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini dapat diterjemahkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan peserta didik, orang tua, dan masyarakat dengan menyediakan layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam. Mutu pendidikan Islam juga berkaitan dengan aspek emosional, seperti kebanggaan, kepercayaan, dan kepuasan, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang memuliakan manusia secara utuh. Hakikat mutu dalam pendidikan Islam berdasarkan definisi dari Depdiknas 2002. Mutu didefinisikan sebagai gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan sesuai harapan. Dalam konteks pendidikan, mutu menjadi faktor pembeda utama antara keberhasilan dan kegagalan. Oleh karena itu, mutu bukan hanya menjadi aspek penting, tetapi juga masalah pokok yang menentukan perkembangan sekolah, terutama dalam menghadapi persaingan dunia pendidikan yang semakin ketat. Mutu pendidikan yang baik akan mencerminkan kesesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan tuntutan zaman, memastikan lembaga pendidikan tetap relevan dan unggul. Mutu pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Mutu menjadi tolok ukur perkembangan dan daya saing institusi dalam dunia pendidikan modern. Faktor pendukung mutu pendidikan berbagai elemen yang mendukung tercapainya mutu pendidikan mencakup fasilitas memadai, gedung yang representatif, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kualitas tenaga pendidik, guru dengan kompetensi tinggi, nilai moral, dan integritas, pencapaian akademik, hasil ujian yang memuaskan serta program spesialisasi yang relevan, dukungan masyarakat, kolaborasi dengan orang tua, komunitas, dan mitra lokal, pemanfaatan teknologi, inovasi digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemimpinan yang baik, pemimpin dengan visi dan komitmen terhadap kemajuan pendidikan, kurikulum adaptif, program yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Memastikan mutu dalam lembaga pendidikan Islam adalah upaya penting untuk menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah persaingan pendidikan. Pemenuhan kepuasan pengguna, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat, menjadi indikator keberhasilan mutu tersebut. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat guna. 1. Mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan. 2. Mengoptimalkan sumber daya madrasah secara efisien. 3. Meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan mutu dalam eksistensi lembaga pendidikan Islam, menurut Syaiful Sagala, dapat dicapai melalui dua pendekatan utama. 1. Mutu berorientasi akademis, high-based education. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian standar akademik minimum sebagai dasar yang kokoh untuk memenuhi tuntutan zaman. Tujuannya adalah memastikan lembaga pendidikan memiliki landasan kuat dalam menyampaikan kompetensi dasar. 2. Mutu berorientasi keterampilan hidup, broad-based education. Strategi ini menekankan pada pendidikan yang luas dan aplikatif yang mencakup pengembangan keterampilan esensial, relevan, dan bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Kedua strategi ini saling melengkapi dalam membangun pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Menurut Malik Fajar, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berorientasi akademik dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Quality assurance, memberikan jaminan mutu kepada semua lembaga pendidikan agar proses seleksi peserta didik menjadi lebih efektif, terutama saat menjalani quality control melalui ujian nasional. 2. Kesejahteraan tenaga kependidikan, menjamin kualitas hidup tenaga pendidik dengan memberikan kesejahteraan yang memadai. Hal ini bertujuan agar tenaga pendidik dapat fokus pada kegiatan mengajar tanpa terganggu oleh permasalahan kesejahteraan. 3. Mobilisasi dana daerah, memanfaatkan potensi daerah dan lembaga untuk menyediakan sumber daya finansial yang beragam. Ini mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan Total Quality Management, TQM, dalam pendidikan Islam menekankan karakteristik berikut untuk meningkatkan mutu dan eksistensi lembaga pendidikan. 1. Fokus pada pelanggan internal dan eksternal, memastikan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat terpenuhi. 2. Obsesi terhadap kualitas,
berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas tinggi. 3. Pendekatan ilmiah, menggunakan data dan analisis ilmiah dalam pengambilan keputusan serta pemecahan masalah. 4. Komitmen jangka panjang, konsistensi dalam perencanaan dan implementasi mutu. 5. Kerjasama tim, mengedepankan kolaborasi antar pihak terkait dalam lembaga pendidikan. 6. Perbaikan proses berkesinambungan, menjamin proses pembelajaran terus berkembang. 7. Pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. 8. Kebebasan terkendali, memberikan ruang inovasi dengan tetap dalam kendali yang jelas. 9. Kesatuan tujuan, semua elemen lembaga memiliki visi dan misi yang selaras. 10. Keterlibatan dan pemberdayaan, memastikan karyawan aktif berkontribusi dalam pengembangan mutu. Kepuasan terhadap layanan sekolah menjadi indikator penting dalam mempertahankan eksistensi mutu pendidikan Islam. Hal ini mencakup 1. Siswa puas dengan layanan sekolah, artinya, siswa merasa terbantu dan terlayani dengan baik dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan lainnya di sekolah. 2. Orang tua puas dengan layanan. Orang tua merasa bahwa sekolah memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan anak serta komunikasi yang efektif dengan mereka. 3. Pihak pemakai lulusan, perguruan tinggi, industri, maupun masyarakat puas dengan kualitas lulusan yang dihasilkan karena sesuai dengan harapan mereka, baik dari segi kemampuan maupun sikap. 4. Guru dan karyawan puas. Kepuasan ini berasal dari lingkungan kerja yang mendukung, fasilitas memadai, serta penghargaan terhadap kontribusi mereka. Indikator mutu pendidikan nasional meliputi 1. Kompetensi lulusan, 2. Isi pembelajaran, 3. Proses pembelajaran, 4. Penilaian pembelajaran, 5. Tenaga kependidikan, 6. Sarana dan prasarana pendidikan, 7. Pembiayaan pembelajaran, 8. Pengelolaan pembelajaran. Indikator mutu dalam pendidikan Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Salis, dapat ditinjau dari dua perspektif utama. 1. Sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan, service provider. Sekolah dinilai dari kemampuannya menyediakan layanan pendidikan berkualitas, mencakup pengajaran, fasilitas, dan program yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar pendidikan. 2. Siswa sebagai pengguna jasa pendidikan, customer, fokus pada kepuasan siswa, orang tua, dan stakeholder terhadap layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan akademik, moral, dan keterampilan. Pengembangan sistem mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah, harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan keseluruhan komponen sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Operasionalisasi manajemen pendidikan terpadu perlu diarahkan pada tujuan dan kebutuhan yang sesuai, dengan fokus pada pengembangan imtak, iman dan takwa, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan fungsional. Kata mutiara dari Andi Mardiana, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa manfaat bagi orang lain, maka jangan pernah ragu untuk berbagai ilmu. Terima kasih.